Ini masuk ya ini sebelah sana. Kang Syekh nanti bisa ke sini Kang Syekh ya. Oh iya. Nanti sini. Ya, benar. Saya kebetulan di sini lebih ke humas saya di sini. Nah, selain itu saya tukang arsip data-data, tukang Kanoman. kanoman. Oh. Saya kebetulan menikah dengan adiknya beliau Pak Sultan. Namanya Ratu Raja Arimbi. Adiknya ini Oh, Pak Sultannya, beliau punya adik. Nah, menikah itu pakai dengan saya. Nah, aktivitas saya banyak di luar. Kebetulan di berkesenian di musik ya saya. Tukang ngamen keliling saya. Nah, dalam perjalanannya saya harus ke sini terus ditugaskan untuk pengarsipan saya. Ada sejarah. Nah, saya dibantu oleh tim pustaka, alhamdulillah ada Mas Farihin, ada Kang Syekh di tim pustaka Wangsakerta namanya. Jadi lebih ke sana saya lebih ini. Intinya sih Kang Syekh mana? Kang Syekh ada? Kang Oh, Syekh? ya. Kang Dedi Syekh namanya. Oh iya, di saya. Dedi Syekh. Oke. Nggih. Dalam perjalanannya saya di sini banyak bantu-bantu. Ngabdi lah saya. Ngaula di sini. Nah, kalau Kang Farihin di sini gimana? Dia Mas Farihin sendiri lebih ke tim pustaka. Pustaka. Ya, kebetulan tesisnya kemarin itu kan tentang jaringan ulama. Jaringan Jadi ulama. beliau ya, jaringan ulama jadi wah saya merasa terbantu Pak Kiai. Saya Ya. wah, dibantu oleh beliau gitu. Tadi sendirian saya di sini. Kalau saya sendiri sebetulnya orang Bandung. Saya nggak ada keturunan dari keraton. Saya nggak ada. Ya. Bapak saya dongeng sedikit, mohon izin ini. Nggih, monggo. Bapak saya dari Cianjur, Ganjur. Ibu Arjawinangun, Jungjang. Tunjang. Ya. Ibu saya orang Chinese, makanya mukanya nggak jauh dengan Jet Li, Jackie Chan Pak Kiai. Jadi saya masuk sini, Setengah Cina, setengah Arab. ya nggak tahu Kak Pak Kiai saya, alhamdulillah pokoknya. Gitu. Berarti Dalam Mongol. Gimana? Mongol. perjalanannya saya masuk ke sini, wah saya nggak ngerti kan, apa ini bangunan saja. Atau saya banyak di luar di Ya. musik, kayak di Lombok, di Bali, saya sempat lah keliling-keliling main musik gitu. Ya. Terus dalam perjalanannya saya ketemu Charlie cerita tentang beliau. Wah, Ya. saya pernah baca juga ada undang. Mudah-mudahan bisa ketemu, saya bilang gitu. Ya. Charlie ngajak saya itu tempat gitu cerita itu. Jadi saya banyak bantu-bantu lah ini pakai ini. Ya. Ya, bantu kalau apa sih namanya ada acara ritual apa segala macam gitu. Ya. Ya mungkin Kanoman dengan kesepuhan nah, itu ada nanti ada babaknya ini ada Mas Oh. Farin. Kang Syekh, punten ini. Nah, saya yang dibantu oleh kawan-kawan ini. Nah, ini dibeli. Ya. Kang Syekh. Sehat dah. Oh, Ampura ya. Saya sebelumnya mohon maaf ini barangkali ada hal yang kurang berkenan karena saya tidak terbiasa ini. Coba mungkin Mas Farhin bisa bantu ini, Pak. Ya, sering ketemu ini. Kadang-kadang saya kalau bikin Ya, ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Iya, cuma waktu ini pengantin baru, ini udah baru ketemu lagi nih. Ini terlalu lama, Oh, bulan madunya. Ketemu di sana ya. Enggak, kan Sampai bulan pas gerhana ya? pengantin Ya. jarang ke Cirebon. Mhm. Cirebon. Nah, pas ke Cirebon lagi udah sekitar 1 bulan lah, Mhm. baru ngisi lagi gitu. Ngisi Jadi lagi. ketemu sama Mbak Yai. Saya di Ya, tinggal adalah di 3 kali pertemuan. saya di sana di. Ya dipersalahkan jadi. Dipersalahkan. Iya, dipersalahkan. Sejarah Sering tuh ketemu itu ngaji, si dengan Mas Roh, Iya. anu Mbak Yai. desa. Mhm. Kemarin pengen ke Pak Yai sebenarnya, cuman lagi ke Banten kalau masuk. Jadi nggak jadi. Oh, barangkali bisa mau diputar ya. Ya mungkin itu Hin. Tadi mungkin ada yang nanya apa tadi? Ya barangkali. Antara kerat dengan Kanoman dengan kesepuhan. Yang sebelahnya Jadi setelah disingkat aja. wafatnya Pan Mbah Alhamdulillah yaitu 1662. Kami izin tadinya yang ada amal kedua itu. Abi hampura. Oleh Itu abi Trunojoyo itu mumpisan. Oleh kakek saya. ya Trunojoyo yang dari Madura itu ya. Oleh kakek saya Ini itu. mugi abi Iya. jadi.
sama Monte Moreno, kemudian siapa lagi, Kareng Galesong anaknya Hasanuddin Makassar kan, karena kecewa sama perjanjian Bomaya itu. Kareng Galesong ya. Terang. Nah, 1677 Paling biasa ngumpulkan jalmi wayang. lalu kemudian dua putra mahkota ini kan dibawa ke sana. Jadi ketika penyerangan, jadi yang satu ikut ke Madura bersama Trunojoyo, yang Sultan Anom ya, Kartawijaya, yang Marta yang kemudian kelak jadi Sultan Sepuh ke Kediri dengan Pangeran Blitar waktu itu. Pasien terang. Nah, baru kemudian Wangsakerta yang beliau di sini menggantikan posisi ayahnya sementara itu yang ngadulah ke pamannya ke Ageng Tirtayasa Banten. Ya, mengadu untuk bagaimana menjemput kedua kakaknya ini supaya pulang ke Cirebon. Nah, karena setelah ke Ageng Tirtayasa, karena Trunojoyo dengan Ageng Tirtayasa CS gitulah, karib gitu. Akhirnya bisa dikembalikan, datang ke sini, dan kemudian kedua ini diangkat sebagai Panembahan Sepuh dan Panembahan Anom. Sebenarnya waktu itu istilahnya masih Panembahan. Istilah kan VOC belum mengakui gelar Sultan waktu itu ya. Nah, baru kemudian di 1678 lah kalau di Cenderawasengkala ada macan patung kembar itu, yaitu Cenderawasengkala. Jadi waktu pengangkatan beliau, kalau dalam itunya dibacanya Wadas Megan Sima Sema 1600 Saka atau ya tanggal 23 Sawal Mulud, hari Minggu Legi, itu beliau diangkat, atau 1678. Nah, disitulah kemudian muncul Kanoman Kesepuhan, tapi keraton masih satu, nggak kepisah begini gitu. Jadi keraton tuh satu area gitu. Iya, masih satu. Jadi beda dengan Mataram yang ketika pecah itu ada Yogyakarta, Surakarta gitu ya, melalui perjanjian Giyanti 1755. Tapi kalau Cirebon nggak, masih satu area. Cuman kepala rumah tangganya ada dua gitu. Kepala rumah tangganya ada dua. 1681 VOC ikut campur lah, gampangannya seperti itu. Ikut campur dalam urusan tahta gitu. Jadi ada itu diatur, jadi posisi pertama Sultan Sepuh, posisi kedua Sultan Anom, ketiga Wangsakerta. Nanti kalau Sultan Sepuh wafat, posisi yang pertama adalah Sultan Anom, jadi Anom jadi sepuh. Nanti pengganti keduanya adalah Wangsakerta, ketiganya adalah anak Sultan Sepuh. Jadi diatur begitu. Baru kemudian istilahnya apa ya? Pecah rumah tangga lah kira-kira, bahasa begitu. Pecah rumah tangga itu pasca Mata Ngaji di sana wafat. Baru di situ ada dua pemerintahan. Akhirnya tidak diatur sebagaimana awal gitu. Tidak satu kesatuan lagi. Kan meskipun dulu Anom ada Sepuh kan, tapi masih satu kesatuan gitu. Masih satu koordinasi lah gitu. Nah, setelah Mata Ngaji wafat ya udah jadi pisah rumah tangga, karena di sana yang bertahta bukan lagi Dzuriyah, tapi orang yang memang menjadi anteknya kolonial waktu itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bayangkan Kanoman sendiri, kalau Sepuh sendiri itu nggak begitu awalnya, memang nggak begitu. Tapi satu area kan, kalau di data itu ada sampai sekitar 50 hektar luas area luasnya keraton. kerajaan itu. Jadi yang jalan Pulau Saren itu ya bukan jalan, itu masih area komplek keraton. Makanya di situ kalau di toponim ada komplek Pangeran Pulau Sari, keturunan kelima Sunan Gunung Jati, ahli tarekat dan ahli membuat obat, maka disebutnya Pulau Sari. Mulia Sari itu ahli pengobatan. Ada makamnya di situ, di dekat Kacirbonan itu. Ada makamnya dekat SD lah di situ. Makam Pangeran Pulau Sari. Itu area wilayah keraton, sampai ke sana Jagasatru, Lawang Gada gitu kan. Kalau di naskah kan yang di Winaon itu yang bawa masuk ke sini, main ke pasar itu Jalan Winaon, itu ada Jagabayan. Nah, itu komplek penjagaannya di situ. Di situ benteng sampai ke situ, benteng keraton itu. Itu searah dengan Astana Yuyut disebutnya kalau di naskah. Yuyut Sinuhun maksudnya. Jalan Karanggetas itu tembus sampai ke Gunung Jati. Lurusnya ke situ. Jadi kalau pada saat itu menggunakan hukum apa di Kanoman dan Kesepuhan? Oh, apanya? Hukum. Untuk hukum di naskah tuh begini, mirip-mirip dengan hukum Islam, tapi kalau di Demak itu kan Angger Surya Ngalem, yaitu perpaduan antara hukum Islam dengan hukum lokal yang waktu itu mengadopsi Kutara Manawa Dharma Sastra, hukum yang pernah diterapkan di era Majapahit. Nah, di Cirebon sendiri mirip-mirip dengan Demak seperti itu, hukum Islam bercampur dengan hukum lokal, tapi kalau di sini nggak sampai pada hukuman mati kalau orang yang membunuh.
bukan hukuman gitu. Kisosnya itu nggak sama seperti di hukum Islam gitu. Kisosnya nggak begitu. Nah, waktu jaksanya itu Pangeran Kejaksaan, salah satu stafnya adalah Maulana Maghrib. Nah, itu kalau di naskah begitu. Jadi nggak menerapkan hukuman ekstrim kejam sebagaimana di Demak ataupun di Ya kisosnya muatan muatan lokal. Gitu waktu itu. Kisosnya muatan lokal. Muatan lokal. Karena perpaduan hukum lokal. Oh. kan? Nah, Kalau pada saat ini apakah punya masih ada hukum adat yang dipegang oleh Cirebon? Ada. Kalau di kita kan ada hukum adat, ada hukum perdata gitu ya. Iya. Kalau hukum perdata yang mengenai masalah hukum formal itu ada setelah Pasca Sinuhun itu pakainya Undang Pepakem Jaksa Pepitu. Nah, itu perpaduan hukum lokal dengan hukum kolonial, hukum Islam. Jadi kayak semacam kompilasi gitu. Sampai saat ini ya masih berlaku. Sampai sekarang udah nggak dipakai. Kalau Pepakem Jaksa Pepitu, karena di Pepakem Jaksa Pepitu tuh gini, misalnya kita punya hewan peliharaan, misalnya hewan peliharaan ditaruh di depan, terus ada orang, nanti awas ada yang nyuri, jangan taruh di situ. Nah, orang yang bilang begitu kena pasal. Karena berpotensi mencuri gitu. Oh. Iya, di Pepakem Jaksa Pepitu begitu. Nah, kalau yang sekarang hukum adat itu, iya, hukum adat beda dengan hukum perdata. Kalau perdata Pepakem Jaksa Pepitu itu kan tertulis gitu ya. Kalau hukum adat nggak tertulis tapi disepakati, misalnya pergantian tahta sultan, kemudian penetapan acara ritual itu kan hukum adat, makanya kalender aboge gitu. Nggak ditulis tapi orang mafhum gitu, udah sepakat patokannya adalah kalender aboge gitu. Tata acara ziarah, kemudian segala macam itu. Eksistensi dari Kanoman atau Kesepuhan Cirebon ini di pemerintahan Indonesia? Ya, kalau sejauh ini sih berhubungan erat lah, karena mau bagaimanapun ketika acara-acara resmi, acara-acara formal, ya kita dianggap setara dengan mereka gitu loh dalam menghadir undangan, peresmian dan segala macam. Ketika di sini bikin acara ya kita mengundang, di sana bikin acara ya mereka mengundang. Bahkan kalau di sini setiap hari jadi kota itu mesti dirayanya di sini. Di hari jadi kota Cirebon itu dirayanya di Kanoman. Apa ada subsidi dari pemerintah untuk melestarikan? Ada, anggaran ada. Sedikit banyaknya ada. Ya membantu lah. Iya. Membantu pelestarian. jadi kembali lagi bahwa hukum adat itu sebetulnya kan sudah ada payung hukum Islamnya. Di kaidah fikih kan ada itu. Iya. Ada itu muhakamah. Iya, betul. Ya dilindungi waktu itu sama kolonial, dilindungi hukum adat itu. Dan apa istilahnya, ya waktu ada kejadian Delamor itu ya, jadi hukum adat dilindungi oleh pemerintah kolonial waktu itu dan diakui eksistensi hukum adat itu. Kesultanan Cirebon sendiri itu berdiri tahun berapa? Kalau keratonnya sekitar 1454 atau 52. Berarti masih Sinuhun Gunung masih Jati. Sinuhun. Kalau yang titik awalnya kan Pangeran Cakra ya, 1445 itu. Pangeran Cakrabuana. 1445 itu titik awal gitu loh, makanya 0 km Cirebon kan di Witana di situ, 0 kilometernya gitu. Tapi kan nggak langsung kemudian bikin bangunan pemerintahan. Waktu itu karena masih komunitas, disebutnya era Pakubuan gitu loh. Era Pakubuan. Belum kesultanan. Belum kesultanan ya? Kesultanan, masih Pakubuan. Nah, baru setelah Pakubuan ada Katumenggungan, karena Pangeran Cakra kan bergerak Tumenggung Sri Mangana. Lalu kemudian Gunung Jati jadi Tumenggung juga kan, 1479 tuh. Tumenggung Naradipa gitu. Ada di catatan sejarah yang mengatakan bahwasanya keraton Cirebon ini, Kesultanan Cirebon ini bebas dari dari kekuasaan Galuh dan Demak Bintoro. Itu bagaimana kisahnya? Jadi kalau dengan waktu itu kan Sunda dengan Galuh menyatu ya Kang Seh, oleh Prabu Siliwangi gitu. Jadi Prabu Siliwangi itu memerintah di dua kerajaan sekaligus. Di Sunda dan di Galuh. Di Sunda karena dia menikahi Kentring Manik Mayang Sunda, anaknya Susuk Tunggal, penguasa Sunda, dan di Galuh dia putra mahkota Galuh, anaknya Dewa Niskala. Jadi dia menjadi raja di dua kerajaan sekaligus. Jadi Sunda Galuh, ibu kotanya Pajajaran. Jadi ibu kotanya karena berjajar kan Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati, 5 keraton berjajar jadi satu. Nah itu ibu kota. Nah merdeka dari Pajajaran itu 1482, memisahkan diri dari Pajajaran menjadi negara merdeka. Makanya ada di naskah itu Dua Dasi Sukla Paksa Cetra Masa Saharsa 404. Itu merdekanya Cirebon dari Pajajaran. Tidak lagi mengirim upeti. Prabu Siliwangi suka terasi gitu, meskipun pada waktu itu
ketika terasinya nggak dikirim marah juga karena doyan terasi gitu Prabu Berarti Siliwangi. kalau dulunya sebelum memisahkan diri berarti yang disilakan dengan Galuh Pakuan itu berarti. Ya masih ada hubungan, jadi masih store pajak gitu loh, store pajak. Ya pajaknya terasi itu diantaranya ke Pajajaran setahun sekali gitu. Nah, Kalau setelah- bebasnya dari Demak Bintoro? Oh nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya iya, dengan karena Demak. duluan di sini daripada di Demak. Nah, di Demak kan pasca penyerangan itu Grindawardana ya. Grindawardana menyerang Brawijaya 5, 1478 kan Demak baru berdiri. Nah, sementara di sini sudah 1452. Sudah ada. Jadi dulu di sini daripada di Demak. Apa pernah terjadi sengketa perang saudara antara? Enggak pernah. Justru membangun hubungan perkawinan dengan Demak itu. Karena anak Sunan Gunung Jati, Jaya Kelana dan Brata Kelana nikah dengan anaknya Raden Fatah, Membayun dan Ratu Mas Nyawa. Ketika pembebasan Sunda Kelapa itu, Nah, peranan itu ngirim. Kesultanan Cirebon. Demak ngirim. Hmm. Itu gabungan pasukan Demak dengan Cirebon. Memang instruksi Sinuhun menginstruksikan Fatahillah, Bagus Aceh untuk jangan sampai Portugis menguasai Sunda Kelapa. Kenapa ke situ? Karena mengikat perjanjian dulu dengan Surawisesa itu anaknya Prabu. Oh, Portugisnya itu, Surawisesa. iya. Perjanjian kan. Nah, cuman oleh Sinuhun jangan sampai menginjakan kakinya di Sunda Kelapa. Jadi diutuslah Fatahillah. Karena Fatahillah dulu Panglima Demak kan dia. Menantunya Sultan Demak waktu itu. Akhirnya dengan gabungan pasukan Demak Cirebon itu mengalahkan. Apakah yang bergelar Pangeran Jayakarta itu? Oh enggak, bukan. Beda lagi? Kalau Jayakarta mah generasi setelahnya ya Kang Sah ya. Jayakarta ketiga itu. Karena bupati pertama Sunda Kelapa itu Fatahillah. Terus Fatahillah ditarik ke sini karena beliau pasca perang Cirebon Raja Galuh 1528 nggak lagi mimpin di pemerintahan, tapi keluar dari istana dakwah. Itu. Jadi yang memimpin di sini sementara waktu itu anaknya Pangeran Pesarayan yang kemudian 1529 membabat area yang sekarang jadi Kasepuhan itu, Pak. Jadi Kasepuhan itu area perluasan wilayah keraton. Yang bangun Pangeran Pesarayan, makanya kalau ke sana sama tour guide-nya pasti Keraton Kasepuhan dibangun tahun 1529. Bener bukan 1529, 1529 itu perluasan wilayah keraton. Berarti kalau secara pendirian yang lebih duluan. Lebih ya di sini kalau kantor pemerintahan di sini. Nah, makanya begini loh, sebetulnya gini, kunci apapun dari sunan-sunan kuncinya di sini. Makanya wadahnya beraneka ragam. Makanya saya biarpun nggak ada orangnya, saya pakaian begini, maaf loh ini. Ada abdi kayak orang Sunda. Cuma nama ini. Gara-gara rambut panjang. Penghormatan. Bisa kepenak deh jeung ieu si manis. Alhamdulillah. Ya, tapi sejarahnya kuncinya aya di dieu. Cek bahasa Sunda mah. Kalau cek bahasa Jawa mah ya kunci semua yang ada di Indonesia Nusantara di sini. Cuman dipecah itu bukan dipecah karena semua harus punya himpunan. Karena zaman dulu kan pemberontak. Betul nggak? Sejarahnya. Jadi tidak salah. Udah nggak usah baca Nggak ini. usah ini udah. Usia perusahaan. Karena kuncinya tidak ada lagi Prabu Siliwangi, Kian Santang, ya kan? Karena itu aja. Karena kuncinya semua ada di Prabu Siliwangi. Nggak ada keturunan Prabu Siliwangi pasti mainnya nggak di dalam, di luar. Yang asli loh, bukan fotokopi. Gitu. Insya Allah lah semua kembali ke fitrah lagi. Amin. Sedunia kalahnya dengan apa? Terasi. Nah, iya. Zaman dulu. Luar biasa mungkin. Gitu. Ya. Ya, kita yang penting dikasih kesehatan. Amin. Iya Kang Epul. Apa Enggak Kang Sah komentarnya? barangkali itu. Terasi tadi tuh. Apa? Ya. Benar-benar. Jadi Kanoman itu ini sering nggak apa-apa. Ya benar untuk meluruskan Ya, sejarah. seringkali disematkan dengan Sultan Anom. Betul. Baik. Kata Kanoman itu lahir abad 11. Di era Srijaya Bupati, itu Raja Sunda ke-20. Sunda Galuh ya. Di Galuh 7 tahun, di Sunda 20 tahun. Srijaya Bupati punya istri 3. Istri pertama Batari Sri Pertiwi,
kedua Wulan, ketiga putri yang dari Sriwijaya. Itu di era Galuh Singapura. Galuh Singapura. Jadi dari Galuh Pakuan sudah berputar. Tahun 1030 sampai 1042. Sriwijaya Bupati wafat, kemudian dimakamkan di Indrakila, tepatnya di Sagarahyang. Disitulah lahir kata ciri amai, ciri tanah warisan bapak, ama, mama. Oh, ama ini. Ya, jadilah Ciremai. Berubah nama Indrakila menjadi Ciremai. Makanya kita kenal sampai saat ini Gunung Ciremai. Naiklah tahta istrinya, Batari Sri Pertiwi, ya, di Galuh Singapura. Di mana dinobatkan? Di samping ini. Ini Stinggil, Lemah Duwur. Ini abad 11 nih bangunan ini. Tidak berhubungan dengan 1440 di mana Ki Danusela membuka Witana. Ini jauh lebih tua. Ya, di sini dinobatkan di Mangun-Manguntur, dan beliau menjadi raja istri, raja perempuan, melanjutkan tahta dari Sriwijaya Bupati. Wulan kemudian protes, minta tanahnya karena untuk putranya Sang Dharma Raja. Akhirnya diparohlah Galuh Singapura menjadi wilayah Singapura dan wilayah Panjalu kemudian kita kenal hari ini. Kenapa? Karena Wulan itu putra dari Dharma Wangsa Teguh, raja di Panjalu, Kadiri. Jadi Panjalu ini ada hubungan dengan Panjalu di Kadiri. Oke, dibagi dua. Singapura berdiri dengan rajanya Batarisri. Batarisri meninggal, kemudian dimakamkan yang hari ini ada di Gedung BI, Bank Indonesia. Karena itu tanah Samida, tanah Kebumian atau Kebumen. Dan di situ ada patok titik nolnya Cirebon. Karena di situ pula lah lahir kata ciri ibuan, ciri tanah warisan ibu. Jadi Cirebon bukan Cai Rebon. Itu pemahaman orang awam sekarang. Tapi ciri ibuan, ciri tanah warisan ibu. Akhirnya kata Cirebon inilah digunakan untuk apa? Mengganti nama Singapura. Ya, nama lain untuk Singapura itu Cirebon. Jadi kalau tadi disebutkan Kesultanan Cirebon itu tidak pernah ada Kesultanan Cirebon. Yang ada adalah Caruban Larang atau Caruban Nagari. Kata Caruban inilah yang hilang di Cirebon. Karena yang kita nyebut Cirebon hari ini berkenaan dengan apa? Kacirebonan. Kacirebonan dipukulnya Kanoman, kemudian Kacirebonan dinaikin. Nah ini kata Cirebon yang muncul. Tidak ada dalam catatan sejarah kata Kasultanan Cirebon. Nggak pernah ada. Pun kalau Kasultanan Caruban. Nah, itu kata Kanoman. Ciri ibuan, ciri tanah warisan ibu. Atau bahasa Sundanya Kanu Ambuan, ambu, ibu. Nuambu, nuam, nom. Jadi Kanoman. Kanoman sama dengan ciri ibuan atau Cirebon. Jadi tidak ada hubungan kata Kanoman dengan Sultan Anom. Itu yang orang salah kaprah. Makanya kemudian yang disebut Keraton Caruban, ya Kanoman ini. Dalam naskah Klayan, bab 6 disebutkan, waktu Walang Sungsang menunjuk Kanoman, Sedatu Kapi sudah ada. Jadi di era Walang Sungsang, di era Sedatu Kapi pun tempat ini sudah disebut Kanoman. Jauh sebelum nanti dibelah ada Sultan Sepuh, Sultan Anom. Nah, ini sebuah catatan besar sebetulnya karena banyak salah kaprah. Makanya untuk menutup Kanoman ini dibangunlah apa? Pasar. Itu pasar kolonial itu. Sengaja ditutup. Yang dulu kemudian ada bioskop Purnama, sengaja biar orang nggak pada ke sini karena di sini kan kumpulan para pejuang. Semenjak kapan? Semenjak gugurnya Safiuddin Matangaji, Sultan Sepuh V. Yang kemudian nanti kita kenal ada kesepuhan. Makanya tadi Parin bilang tidak ada pemisahan walaupun sultan itu satu, cuma ada yang sepuh, ada yang nom. Ada yang muda. Yang sepuh, semua pesantren didirikan oleh sultan sepuh. Tapi nom ini yang pemerintahan. Pangeran Wangsakerta mengurus apa? Perpustakaan, pendidikan. Apa ini dalam konsep Sunda? Inilah Tilutang Tu di Buana. Ratu Rama Resi. Ini orang lupa. Ya, jadi putus sampai generasi kelima. Setelah itu baru si Ki Muda atau Hasanuddin
yang makamnya kalau ke Gunung Jati ada di luar pintu 3. Pintu 3 itu pintu pertama. Kenapa 3? Karena naftu pertama adalah 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, Selasa, Senin, Ahad. Terus Rebo, Kamis, Jumat. 8. Kamis, baru Sabtu, Sabta tertinggi 9, makanya disebut Sabta Rengga. Iya. Hasanuddin si Ki Muda itu di luar pintu 3. Siapa Ki Muda? Beliaulah yang membunuh Matang Aji. Siapa dia? Sama sekali tidak ada hubungan dengan Ingkang Gusti Sinuhun. Makanya disitulah kasepuhan terputus secara nasab. Jangan kan ke Kanjeng Nabi, ke Ingkang Gusti Sinuhun aja enggak. Karena siapa? Dia saudara dari istri Matang Aji. Makanya makamnya ada di luar tembok keliling. Jadi kalau sama kasepuhan soal nasab, nggak usah bawa naskah. Ajak aja main ke sana, ke Gunung Sembung. Lihat makamnya. Yang ke-6, ke-7, ke-8, semua di luar. Komplek makam Raja Sulaiman. Ini pintu 3, yang pintu biasa tahlil. Di sebelah kanannya itu ada komplek Sujudan. Yang di dalam cuma sampai Matang Aji. Jadi kalau dari Ganggong ada ruangan, nah di situ Matang Aji. Sultan Sepuh V. Yang keturunnya dari Mertasinga, di Cilimus, Jalaksana, nah itu sepuh semua. Tapi banyak yang berafiliasi ke sini, ke Sultan Anom kemudian. Nah, dari situlah dasar perang Kedondong atau perang santri kemudian, perang ulama atau perang Diponegoro kemudian, dan perang kemerdekaan. Jadi sejarah perang itu diawali dengan gugurnya Matang Aji. Tanpa Matang Aji nggak ada pondok pesantren nih di Santero Cirebon. Tanpa Sultan Sepuh. Karena ingat, pondok pesantren pertama itu adanya di Gunung Jati. Kata pondok dari Sayyid Hidayat, bukan Sarip. Kalau orang masih menyebut Sarip, berarti itu sejarah Persi Baghdad. Karena dipikir wilayah Afrika Utara itu keturunan Imam Hasan. Padahal beliau bukan dari Imam Hasan, beliau dari Imam Hussein. Sayyid Hidayat. Tidak ada tulahnya. Sayyid Hidayat dan Sayyid Nurul. Putra dari Sayyid Abdullah. Ini Persi Mesir, sejarah Persi Mesir. Yang beredar sekarang Persi Baghdad. Sayyid, bukan Sarip. Makanya waktu beliau dari pertama ke Aceh, ke Banten dulu beliau, ke Ali Rahmatullah, baru ke Ampel. Dari Ampel baru ke Caruban. Dari Ampel ke Caruban, dengan 98 orang yang dipimpin oleh Dipati Keling, beliau punya gelar apa? Syahid Kamil. Nggak ada kata Syarif. Syahid Kamil. Baru masuk ke Caruban. Jadi itu sedikit klarifikasi juga. Beliau bukan Syarif Hidayat, tapi Syahid Hidayat. Syahid Hidayat. Nah, dan Syarif Nurul yang makamnya ada di Majalengka, di Buyut Nyata. Itu kembaran beliau, karena beliau lahir itu kembar. Bukan adik kakak pisah sekian tahun, tidak. Beliau kembar. Makanya adiknya menyusul kembali ke sini. Cuma turunnya di Majalengka, di Sambeng. Daerah Sambeng. Buyut Nyata kalau sekarang ya. Syekh Arifin disebutnya. Arifin itu dari Syarif Sayyid Nurul. Dia cuma disingkat Arifin. Beliau di sana makamnya. Kalau mau ziarah ya. Kembar itu ya? Kembar. Dan 12 bulan ya. 12 bulan beliau lahir itu. Ya. 7 bulan Sayyid Abdullah meninggal kena kolera. Jadi beliau tidak pernah menyaksikan ayahnya. Makanya kemudian pamannya yang menggantikan posisi raja di Quds, yang wilayahnya meliputi Bani Israel. Bani Israel. Ya. Makanya namanya kayak nama-nama Yahudi. Yahudi. Karena penguasa wilayah. Makanya di sini panggilannya apa? Elang. El dari kata al. Untuk laki-laki. Ang dari galuh karena Rara Santang. Digabung jadi elang. Ya, makanya jangan ngaku-ngaku elang karena ada harus 2 garis. Garis galuh, ang. Rara Santang, garis L dari Syahid Abdullah. Jadi elang. Itu elang. Makanya tidak ada gelar di lain.
di Nusantara kecuali di sini. Makanya kutub. Kenapa? Dari SIS pecah dua, Anwar Anwas ketemu kembali Rara Santang dan Syed Abdullah. Kutub. Makanya beliau Rakwit, Pang Rakwit. Jadi kalau ada bendera Cirebon, ada bintang segi 6 dan macan yang sering disebut macan Ali. Macan Ali itu Pang Rawit, Pang paling, Ra keturunan, Wit dari pohon zuriah. Yang sumbernya satu pada asalnya gitu ya. Satu as. Kenapa 6? Ayo. 6 adalah 6 pendaran cahaya dari Nur Muhammad, dari warna merah, putih, hitam, kuning, hijau, dan biru, yang dalam Al-Quran surat Al-Azab surat 33 ayat 33 disebutkan itulah Ahlul Bait. 6 Rasul, ya, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan ayo pasti lupa Jibril. Kalau nggak ada Jibril ngasih itu, mana kenal yang 5 ini Ahlul Bait. Jibril. Makanya bintang segi 6 dan bukan runcing ke atas. Itu Yahudi. Ini ke samping runcingnya. Jadi bisa dilihat kalau ke dalam nanti ke Bonbin, ke Bon Bintang. Itu ada kolam segi 6. Itu tadi Ahlul Bait atau Ahlul Bait? Ahlul. Al-Azab 33 ayat 33. Berarti pertemuannya Tani Laras Santang dengan Said Abdullah. Ya, dari SIS balik kembali. Dan itu nggak ada silsilah yang lain seperti beliau. Makanya kutub. Berarti Durian Santala hebat ya. Nah, kemudian menyinggung sedikit, kemudian terbentuknya Dewan Wali. Ingat, Dewan Wali. Semua basis-basis Islam di dunia loh, itu sudah dihancurkan. Dan itu berpusat di kita, di Sunda, Jawa, dan Madura. Sayang Madura nggak pernah dijarahi walinya. Siapa? Syarif Hussein atau Khalifah Hussein di makam tua Arosbaya. Tahu sih. Tahu enggak? Pasti nggak tahu. Syarif Hussein terbunuh 1596. Makanya hitungan 350 tahun kita dijajah oleh kolonial. Syarif Hussein itu dikenal dengan 1596. Pangeran Musyarif. Ada Musyarif. Di sananya. Syarif Ya. Hussein. Ya pokoknya di makam tua Arosbaya, makamnya kuning. Terbunuh di kapal Amsterdam karena salah masuk kapal. 1596. Akhir kekuasaan Dewan Wali. Itu yang punya gelar Pangeran Sinding Kapal ya. Walau alam kalau di sana. Ya, Yang- Pangeran Sinding Kapal itu Ya, takaran pokoknya- berat 4 kalau ya, nggak salah. Karena 4 kapal nanti dipimpin De Hoofman di Bangkalan di situ. Syarif Hussein salah kapal diteriakin maling, Ya. dikepung. Meninggallah 1596. Makanya 1596 sampai 1945 sampai dengan 350 tahun itulah hitungan kita dijajah. Makanya De Hoofman kemudian pulang ke Aceh ditebas oleh Malahayati, kepalanya dipenggal. De Hoofman karena membunuh Syarif Hussein. Nah, itu salah satu wali di Madura yang tidak populer dan tidak pernah diziarahin. Kemarin keturunannya ke sini kan, nyari Abdul Zelanas dan Syarif Hussein. Kasihan banget makamnya nggak pernah bicara. Iya. Iya. Dan 5 lainnya di Jawa ya. Wali di Jawa tuh 5, di Sunda 3. Ya, di Sunda itu Syed Hidayat, Syekh Bentong Kerawang, dan Syekh Lemah Abang. 3 wali di Sunda. Nah, di Jawa dari Sunan siapa? Dan Bonang. Wali berdiri, Ampel sudah meninggal. Jangan dipaksakan masuk. Sunan Bonang, Makdum Ibrahim, Bonang sama Sunan Kosim, Giri, Raden Kosim. Sunan Giri, Sunan Giri. Syekh Manganti atau Pangeran Pinati, pasti roaming, nggak pernah diutarakan. Pengganti Ampel itu Ahmad Khatib. Makanya di sana kalau ke Ampel ada Ahmad Rahmatullah. Ada 2 sosok, ada Ahmad Khatib, ada Ali Rahmatullah. Siapa Ali Rahmatullah di Ampel di sana? Dan itu jarang dijarahin orang. Orang taunya siapa? Mbah Bolong. Son Haji itu. Son Haji itulah Ali Rahmatullah. Yang di tengah itu Ahmad Khatib. Karena beliau yang membentuk apa? Kiblat masjid. Kan Mbah Bolong disebutkan. Iya. Yang itu tuh adalah Ali Rahmatullah. Itu Mbah Bolong, itu Ali Rahmatullah. Yang di tengah Ahmad Khatib. Yang di tengah Ahmad Khatib. Ahmad Khatib. Nah, setelah
Ahmad Khatib, baru siapa? Nggih. Nggak ada yang tahu. Baru Khalifah Hussein yang Madura tuh. Baru yang terakhir Said Hussein Jumadil Kubro. Ini Syekh guru paling tua dari semua Dewan Wali, paling sepuh. Karena beliau ngurunin Ali Musadda, Ali Murtada, nurunin siapa? Ali Rahmatullah dari beliau. Nah, itulah Dewan Wali yang kekuatannya di siapa? Syarif Hidayat. Sayyid Hidayat. Saya tidak. Oke, berarti nggak lupa Hidayat. dites. Nah, itu. Jadi itu sangat penting. Klarifikasi tentang Kanoman tadi Abah juga bilang bahwa ya kunci di sini. Karena di sini tuh ini bukan tanah sekedar 1440 abad 11, enggak. Tapi kalau kita mengenal pra Nabi Adam yang diwayangkan, ini adalah tanah Samida. Tanah Samida. Ini tanah pusatnya Amarta. Makanya ada istilah alas Amar di sini. Ini Amarta. Ini pusatnya. Makanya kemudian disebut pusar bumi. Pusar bumi. Apa? Bukan tanah dewa. Tanah dewa mah di Sumedang. Dharma Raja itu tanah dewa. Itu Kahyangan. Kalau ini hutan Amarta. Dan Amarta. Amarta, alas Amar. Kan ada 3 tempat yang suci di dunia. 1 Dharma Raja, Sumedang. Itu zamannya Ratu Galuh. Ratu Galuh ini utusan Allah pra Nabi Adam. Pasti jarang dipelajarin, nggak apa-apa. Bisa ikut di Jirah, di Pasalakan. 1, baru Nabi Adam. Nah, kita ini Nabi Adam, keturunannya. Anasir tanah, air, angin, api disatukan, ditiupkan ruh Tajimalela Adam. Siapa ini Tajimalela Adam? Inilah Adam tunggal. Dan ruh perbu Rasul. Siapa perbu Rasul? Ini Rasulullah. Di sulbinya. Makanya ada Nabi Rasul yang wajib Nur Muhammad. diketahui. Bukan perbu Rasul. Sudah menjadi 3 Nur Muhammadnya. 3 sosok, makanya menjadi naftu awal, 3, angka 3. Naftu awal angka 3 ya. Angka 3 itu 3 manusia ruh tunggal. Galih Galuh, perbu Rasul, Tajimalela Adam. Galih Galuh jadi utusan pertama disebut Ratu Galuh. Bukan raja di kerajaan Galuh. Bukan. Baru Nabi Adam, baru Rasulullah. Dan baru ada Nabi yang wajib diketahui karena dilalui oleh perbu Rasul lewat sulbinya. Jadi yang kerajaan Galuh itu merujuk pada Ratu Galuh itu ya. Pada Ratu Galuh ini jangan dibalik. Karena Kakeknya Wreti Kendayu. kakinya berarti Kandayu. Kaliman Sakti ya. Ya. Itu kan punya kitab Utang Ageng namanya. Ya, siapa yang bisa baca kitab itu ya? Ya. Siapa yang baca kitab itu dia yang akan jadi ratu. Nah, Wreti Kendayu yang dapat akan diawan itu, makanya dia Berdirilah Galuh Pakuan. Galuh. Jadi Galuh itu pada sosok sebetulnya. Di mana Galuh Pakuan? Itu di Ciduging di Dharma Raja. Munculnya istilah Nusantara itu di eranya siapa? Nusantara mau orang-orang sowan kan Suan. Sowan. Orang pada datang kan, kalau catatan kita tuh catatan para pendatang. Nah, siapa yang asli orang sini? Orang yang disebut Nusantara aslinya siapa hari ini? Yang bukan pendatang, yang dia waktu banjir besar Nuh tidak naik bahtera Nabi Nuh, tapi naik gunung, dan gunungnya itu ngambang. Bukan ya. Ayo, siapa? Inilah yang disebut Sunda Wiwitan. Siapa yang kita kenal hari ini? Itulah Baduy yang ada di Banten. Itu penduduk asli. Asli sini, tidak berubah. Jadi Berarti dari gunung yang air naik, ini dataran naik, ngambang. Pindah dan blek turun yang sekarang jadi Baduy itu. Makanya masih Di mana awalnya? Di mana awalnya ini? Yang sekarang jadi Bendungan Jati Gede. Si tanah ini nih, tanah awalnya. Yang disebut Cipaku. masih ke Adam sahadatnya ya, Kang? Sahadat ke Adam. Masih Jadi ada tempat yang nggak boleh dimasuki oleh orang lain, namanya Pusaka Sasaka Buana. Sasaka Buana. Nah, itu patok awal yang 3 diturunkan dari Kalanggengan ke Alam Padang. Dibuat patok berbentuk lingga yang disebut Paku Alam. Makanya dikenal Cipaku kalau ke Dharma Raja tuh. Ke Jati Gede ada Cipaku, tapi udah tenggelam kalau sekarang. Cipaku. Ada kaitannya dengan Torah Sataria kan? Loh, kalau baca Torah Sataria pasti ketemu itu.
Ini kan ahlinya. Oh iya pasti ketemu. Karena nanti kenal namanya iwak telu sirah sanunggal. Iwak telu siapa? Iwak telu yang dimaksud 3 manusia tadi yang dari atas. Kenapa ada iwak? Karena bumi masih datar dan air. Maka yang 3 diperumpamakan seperti iwak. Iwak telu sirah sanunggal. Karena ini ruh tunggal, Ruhul Kudus 3. Cuma yang 2 masuk dalam sosok daging, yaitu Nabi Adam, Tajimalela Adam jadi Nabi Adam, Perbu Rasul jadi Rasulullah. 1 tetap Ruhul Kudus, siapa? Ratu tadi ya. Ratu Galuh. Oh, Jadi siapa yang masuk ke rahimnya Maryam? Ratu Galuh. Oh iya. Ratu Galuh sampai sekarang masih ada, asal kenal Sahadat Galuh, Sumping. Sumping, dia datang. Sumping itu Kalau datang. untuk Sahadat Galuh yang masih menggunakan di Baduy masih ada. Ada, di Baduy ada 20 sahadat. Dari sahadat Adam sampai dah sahadat siapa coba? Ini mestinya orang Islam tahu sahadat ini. Sahadat siapa? Sahadat Imam Mahdi. Baduy punya. Terus Baduy bukan Islam? Apakah Islam harus pakai pici, sarungan, antar sholat? Enggak. Nanti terakhirnya Sahadat Baduy. Das- Sahadat ini. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Makanya nggak bisa kebuka sampai sekarang, aku ngorek-ngorek belum kebuka juga. Belum aku. Agamanya apa, Jarwo? Ya. Agamanya Agamanya apa? Jadi yang disebut tadi Sunda Wiwitan bukan, itu entitas. komunitasnya. Entitas. Sunda, Pulau Sunda. Jadi jangan etnis ya kalau Sunda tuh. Pulau Sunda, wi pembuka, witan itu pohon. Komunitas. Komunitas pertama di Pulau Sunda. Lantas naon ajaranna? Apa ajarannya? Kami mah Islam. Sunda Wiwitan. Salam apa yang dimaksud salam di situ? Islam. Tapi kok nggak sholat? Ya beda syariahnya. Oh syariah sujud zaman Ibrahim. Ibrahim kesini baru ada sujud karena Apa salahnya oh kita matahari ya? Kita mah sholatnya perilaku kan. perilaku, makanya saya masuk ke sana dari tahun 2000. Jalan setapak sana tuh hafal karena nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah jadi hafal jalan setapak yang jalan ke dalam 9 jam tuh. Nggak berubah. Karena pondok temenang dipotong, lonjor temenang dipotong, pondok temenang ditambah. Jadi ajaran itu panjang nggak boleh dipotong, pendek juga nggak boleh ditambah. Kita kan enggak, panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Makanya pada keluar jadi ajaran yang bener. Oh Baduy nggak boleh. Dugi ka ayeuna ya. Dugi kayeuna, nggak setuju lu keluar. Makanya jadi luar Baduy. Bukan lagi Baduy luar Baduy. Pakai kayak kita nih, kita ini luar Baduy. Ini ujung nama Pak Beli gitu. Leres. Berarti untuk mengetahui Sahadat Imam Mahdi. Mangga, siapa yang mau ke Baduy saya gaetin. Ya saya kan nggak punya hak, yang punya hak beliau-beliau. Betul. Oh, berarti syahadatnya di sana berarti ya. Oh, Intermezzo ambil kita di sini. Oh, Izin ya. Kira intermezzo. Yaitu sedikit tentang Kanoman. Jadi kan cari tanah, ya Abi mah tukang nembang gitu. Tebi. Ngikutin Kang saya ini. Kalau Pulau Sunda sendiri itu kalau pada saat itu di mana? Apa di Jawa ini? Nanti dengerin dulu ya. Tebi tina karamaya aya tempat anu menggah masyarakat nasomea katelepolosan hirup akur silih asih menipi karesepen urang sarerea tetiasa dipepelekeun moal tiasa
tutupan soja suku Baduy etana bina kabanggaan masyarakat Lebak Banten tur bangsa Indonesia. Itu cerita kami Luar biasa. Hartu nuhun. Sanos ge potongan Solo. intermezzo. Lain, ai potongan Solo, pagawean Sunda. Ya, Biasa duka tuh. jarang-jarang itu ya. Lain, Bentar. biasanya nggak pernah kebesaran kieu. Jauh-jauh ka dieu. Nangge nu kieu jarang diangge. Aduh, aya naon tah? Aya naon tah? Menarik ya kalau dibahas secara Kunjungan pas. Anjingnya kerasa, tiba-tiba kerasa. Mungkin setelah ini kita bisa langsung bisa lihat Luarti yang Pulau Sunda itu loh. penasaran. Ya ada di Jawa Barat. Ada di Jawa. Ya. Pusatnya di Sumedang, Dharma Raja. Begini. Terkadang kita Dharma Raja. Yang di tengah situ ya. Oh iya, ditenggelamkan. Dan itu dalam naskah disebutkan itu sedang disucikan. Karena yang disebut Ratu Adil itu nanti ke sana. Imam Mahdi itu. Makanya Imam Mahdi nanti datang. Dalam naskah Cijulang, tahun Alif, nanti kita akan kedatangan Raja Mekah. Siapa beliau? Itulah Imam Mahdi. Wallahu alam tahun Alif kapan? Karena kita ini masuk Jim akhir. Tahun Alif itu masuk September, Agustus ya. Agustus itu udah tahun Alif. Udah windu Sancaya, ini windu Sengara, makanya banjir Sancaya. Banyak lelara. Banyak lelara. Iya, Kang, upami silokana raja ti Arab sorangan eta silokana kumaha? Tim Mekah, Raja Mekah. Anu dimaksudnya gitu. Makna di balik eta gitu. Zaman bakal ganti deui, tapi lamun engke gunung gede geus bitu. Disusul ku 7 gunung, genjolong deui saja jagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura. Hade deui sakabehanana sanagara sahiji deui. Nusa Jaya, jaya deui. Sabab ngadeg deui Ratu Adil. Ratu Adil anu sajati. Tapi Ratu saha? Jeung ti mana asalna eta ratu? Engke oge dia nyaraho, ayeuna mah siar ku dia eta budak angon. Jik geura narindak tapi ulah ngalih ka tukang. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi sama silokana ya, sebenarnya raja Iya. Mekah sama silokana. Iya. Jadi bakal ngadeg deui. Kenapa ngadeg deui? Karena Imam Mahdi itu sudah lahir, hanya digadingkan. Makanya ada istilah Satria Piningit. Sekarang baru diumpetin. Tah di mana? Kalau Prabu menyebut dalam wangsitnya disebut dia nu di belah kulon, kalian yang di sebelah barat. Papai ku dia lasa Kisantang. Cari oleh kalian Kisantang. Nu engkena jadi panggeuing ka dulur jeung batur yang akan mengingatkan kepada saudara dan orang lain. Ke batur urut salembur, kepada orang lain yang dulunya satu kampung, dan kepada saudara yang berjalan beriringan. Engke jaga suatu saat nanti di tengah peting, di tengah malam di Gunung Halimun, dari Gunung Halimun kadenge sora tutunggulan, terdengar suara panji hitam. Tah eta tandana, itu tandanya saturunan dia, keturunan kalian disambat, diundang kuno rek karawin oleh yang akan melakukan perkawinan di Lebak Cawene, di Lembah Perawan. Jadi bakal diundang nanti kita. Tapi koneksi nggak dengan budak Angon tadi, dengan Caangon. Caangon, penek no blimbing kui. Hei Caangon, panjat blimbing kui. Ada tuh di Pancaratna blimbing kui, blimbing segi 6. Tadi pagi aku tuh tumben dapat blimbing segi 6 di Pasar Kanoman. Ada, ambil hin, biar tahu di Pancaratna. Oh, Beliau pengen ketemu Beguten. Oh, mangga. Beguten udah siap. iya. Mang mun, mangga. Alhamdulillah. Mangga apa baru tadi gini. 6 orang. Nah, 6 ya, pas 6. Mangga. Yang lainnya di sini aja. Yang lainnya diskusi aja.
Punten. Dua nang bulan. Luar biasa, ajib, ajib. Mantap. Seminar di Azuria. Iya, iya. Luar biasa, ajib. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Mabat. Mabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Abuya Mama Gufron dia Kang Pepen mendapatkan undangan dari Sinuwun Kanoman untuk datang bersilaturahmi dan sedikit mendengarkan sejarah bagaimana lahirnya Pulau Sunda yang berasal dari turunnya dari Sini. Nabi Sis dan sejarah berdirinya Kanoman dan kesepuhan. Sini sederek menerai itu. Anjalengka. Itu Majalengka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngabaturan Sultan. Abuya Mama Gufron dengan menggunakan busana kebesaran dari Keraton Kesultanan Surakarta, yang mana beliau memang menerima gelar kebangsawanan yang dianugerahkan oleh ada hal-hal khusus ini beliau. Ya. Nanti aja ikut aja kamu apa itu. Itu bawa air udah. Air. Air. Mabas, saya harus ngatur itu. Atu. Mereka jinem. Beliau Sultan, menerima gelar Kanjeng Raden Arya Kiai Haji Muhammad Abdul Itu kondisinya ayah berlangsung. Beliau ya Mama Gufron Al-Bantani sosok dirusak ulama sentiasa ikut serta peduli untuk menjaga adat dan tradisi serta di Nusantara yang pernah dijaga dengan baik oleh para raja, para leluhur di masa kejayaannya masing-masing, hingga beliau Abuya Gufron menerima satu kebangsawanan, gelar kebangsawanan, hingga mulai terlihat beberapa respon dari pewaris Nusantara. Anjing nanti usia nanti adalah pasukan jadi sekali sama tapi 48 anjing 48 pasti 25 tahun itu dia sangat ada. Ya ini yang dikatakan bumi tadi itu tinggi, itu tanah tinggi. Enggak bangun nanti bangun itu nanti keluarnya kan nanti belum sekarang. Ya mungkin ada apa ya artinya beliau ini mengawali dari apa yang pernah diturunkan kan gitu. Pernah diturunkan bahwasanya ada ciri-cirinya bocah Angon itu seperti ini. Mabas tadi itu semua awal jajakin ya Sultan. Ya. Tadi manjana si gemma. Insyaallah ini merupakan ya Mabas tadi tuh di depan 2 jam ada ya? Hidayah. Ada abis itu Jumatan tuh Bang. Ngantosan si gani terang apa bade lengkap. Ngantosan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh Bena. Sehat. Tuh. Anjing. Kita payung. Saya pun putrina itu. Itu nanti atuh jelasin ya. Ini Syekh Gufron dari Banten tapi tinggal di Malang. Atuh apa? Di sana kau hilang pilih. Ngageterin ada ngageterin tangan. Mungkin doanya, mungkin. Mangga. Assalamualaikum. Tuh.
Jadi kehadiran Abah Gupron dengan Pak Kiai dengan ini, selain ingin ngedoain usaha, mudah-mudahan ke depan bisa ikhtiar untuk kesehatan beliau. Tapi nanti dibantu katanya oleh Abah. Sampaikan. Boleh ditiup Bang Bondan? Boleh, boleh. Punten, mau ikut ngedoain di ubun-ubun ya, meniup, non izin, atau sampaikan ke mama, doain. Boleh nggak? Diizinkan gitu. Doa aja, doanya. Boleh ya. Enggak. Enggak. Enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Dicopot lah teh kita. Punten, atuh aja yang copot. Maaf. Nggih. Mama enggak, Bang. Ini Abah tuh usianya hampir 60. Amin, amin, amin. Nanti tolong jangan dipublikasikan ya. Kayak ceritanya nanti pertanyaannya nanti. Karena beliau lagi muak, sering nggak lama deh. Nanti itu airnya. Ada air. Air minum. Ini air minum tuh bisa diminum ke mama nanti ya. Sok saya pakai lagi. Bawa semua. Nanti kapan-kapan itu air dari Abah ya. Bisa dipakai minum mandi. Tuh minum ya. Tuh. Nanti mau Ayana. Kalau beliau mau minum sekarang nggak apa-apa, tanyain itu ke mama. Nggak apa-apa aja. Tuh nuhun jangan ya. Sampura Abah kirana. Tanya teh coba nyalika luhur teh aya kamera teh nu masang teh rivalna teh. Alhamdulillah. Anjeun aya tamu lagi sih di awal. Jangan ayam wae yang makan itu abi gendem ya kan di teh. Tos lami teh ka dia. Aya Abah wae teh ka dia. Yang disampaikan dulu. Insya Allah nanti berubah. Persis seperti sini. Yang di Solo. Yang di Singholi ke sama ini. Jadi istighfar aja tuh. Maka Sembuh kembali. amin, amin, amin. Jadi gak di Mudah paham. tutup. Cekapnya. Atuh cekap. Mama bisa istirahat lagi. Iya tangga Ini untuk minum. buat minum. mandi. Dibawa aja ya. Ya, Mohon Babas. maaf loh ini. Ya, Babas. Ya. Ini mau pamit. Ya, gimana Pak? Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh makasih ya. Bilang ke mama ini buat mama. Babas kita dibantuin lah. Sesuatunya bilang biar Ini berdoa.
keluar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selesai tadi berkunjung di kediaman Sultan Kanoman, Cirebon, yang mana tadi Abuya Mama Gufron sempat mendoakan beliau yang sedang sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sangat bersyukur dan saya pribadi sangat berbangga hati karena orang tua kita, guru kita Abuya Mama Gufron bukan hanya peduli dengan masyarakat di sekitarnya, tapi beliau juga sangat peduli terhadap para pewaris-pewaris tahta kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Bahkan ada satu cita-cita dari beliau. Beliau ingin mempersatukan lebih dalam bingkai silaturahmi, bahkan membingkai NKRI dengan kebudayaan, dengan lintas agama, suku-suku dan kerajaan, hingga bangsa kita Indonesia menjadi bangsa yang betul-betul kuat. Karena memang bangsa kita, bangsa Indonesia ini adalah berasal dari satu bangsa yang langsung diwariskan dari Nabi Allah Sis alaihi salam. Bahkan kalau kita lihat tadi dari kisah dan cerita, bahkan dari analisa, lahirnya Imam Mahdi nantinya akan muncul di tanah Sunda dengan ciri-ciri bocah angon penekno blimbing kui lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dadat ira. Sangat luar biasa ketika kita sudah bersilaturahmi tadi kepada Sinuwun Kanoman, hingga kita merasa bahwasanya bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang besar. Betapa besarnya bangsa ini ketika negeri kita Indonesia, rakyat Indonesia senantiasa mencintai dan mengetahui sejarah-sejarah tentang berdirinya negeri kita Indonesia dari awal hingga sampai saat ini. Ini adalah foto masa muda Sultan Raja Muhammad Emiruddin, dan ini adalah Ratu Raja Arimbi Nurtina, juru bicara Kesultanan Kanoman, dan kemudian ini adalah Pangeran Patih yang mengenakan busana berwarna keemasan. Ini adalah Pangeran Patih Raja Muhammad Khadiran Patih Kesultanan Kanoman. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tentunya kita bangsa Indonesia memiliki khasanah yang sangat luar biasa yang perlu kita sampaikan nantinya kepada generasi-generasi selanjutnya, umumnya pada generasi muda pada saat ini, bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya, bangsa yang meneruskan perjuangan serta meneruskan cita-cita luhur dari nenek moyangnya. Kita tidak boleh bangga dengan budaya orang lain, namun kita harus kagum, bahkan kita harus merasa memiliki dari budaya-budaya orang tua kita dan para leluhur kita. Alhamdulillah, sore hari ini kita ditemani oleh beliau. Saya Cepi, Kang Gonjreng. Ini beliau adalah saya biasa di apa ya? Kebanyakan sih di dapur. Termasuk keluarga. Di depan. Ya. Nah, termasuk keluarga karena ini beliau adalah memperistri dari ini beliau adik Sultan. Ini mantan pacar yang jadi istri. Nah, ini mantan pacarnya ini, Ratu Raja Arimbi. Betul kan? Ini suaminya. Mantan pacar yang jadi istri. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita lihat ya beliau ini dari penampilannya. Saya nggak ada keturunan dari darah biru dan keraton yang nggak tahu alam ya. Yang ada darah merah ya. Keturunan
Jet Li, Jackie Chan. Berarti ini adalah bangsa dari ini ada dari Putri Cina. Ongtin ya. Nah, Putri Ongtin. Oh, kita bisa dokumentasi bareng-bareng Kang Mujib. Oh iya. Ayo, siapa yang mau dokumentasi? Kita bersama raja. Waduh, Karena ini ratu, berarti ini raja dong. enggak saya. Ini adalah raja yang paling sangat sederhana Aduh. dan pintar nembang lagi. Waduh. Nah, Kayak ini. alhamdulillah. Raja diri sendiri. Boleh minta nasihatnya dari raja diri sendiri. Wah, apa apa nih ya, nggak ada pesan untuk generasi jamaah Samawi yang Ya, apa ya? Bisa nggak Pak? Oh, itu ada kata-kata itu. Wih, ada dari apa Bang Iwan ya dulu saya. Bang Iwan 3 kali ke sini. Apa ya? apa ini yang Kita harus berani. Ini ngomong boleh? boleh? Oh, Memang kan baca ini, puisi, bukan nasihat. ini kan kena ini. Oh, gitu. Nah, iya. Oke. Kita harus berani katanya. Merubah cara pandang kita sendiri. Kita harus berani membongkar ketakutan yang selama ini menghantui hari-hari. Sudah tidak bisa kita maklumi lagi keserakahan yang bercokol di hati kita ini. Hati kita adalah sarang setan sesungguhnya. Tempat segala macam kejahatan. Revolusi harus terjadi. Perang ini perang abadi. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Tak akan pernah berhenti sampai kita mati. Selamat berjuang, kawan. Merdeka! Wah. Punten Pak Kacep. Jadi kitabnya beliau, kitab Samawi, kitab langit, Iya. itu hifdzil aini walisan. Apa itu? Wah, saya. Harus menjaga pandangan mata kita minimal 500 tahun yang akan datang. Weh. Punten, Iya. mudah-mudahan diridhoi Allah, oke? Amin. Ini seakan-akan apa ya? Ketemu dengan beliau ini. Oh, nggih. Bentar. Bentar. Lanjutkan tadi. Bisa ditemani? Sagup. Saya pernah mungkin di sini. Ada beberapa hal mau sampaikan. Beliau cuma minta salin dulu katanya. Ini aja dulu lah. Kumaha Atep? Kumaha? Tahu nih teh. Tadi. Gus poho deui tadi. Kumaha teh poho orang ngarang didengar. Warlen. Di bawah sadar. Enggak seharusnya nanti Salin dulu izin beliau. Katanya ada beberapa. Boleh ambil kita. Weh. Gitar apa? kalau kita raja dan ratu sehari semalam. Bari di dia apa? Tapi kalau beliau ini adalah raja beneran. Kita siapa? Ya kan ini baratunya. Istrinya Kang Cecep. Ditarik ke. Mabas ke mana-mana lah ya. Rahasia apa? Rahasia. Enggak. Rahasia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tadi sedikit perbincangan dengan A.A. Cecep. Beliau adalah suami dari Ratu Raja Arimbi yang menjadi juru bicara dari Sultan Raja Muhammad Nuruddin Sultan Kanoman yang ke-7, dan beliau merupakan adik dari Sultan sendiri. Tadi telah kita ikuti bersama bahwasanya banyak perbincangan-perbincangan, bahkan ulasan-ulasan sejarah bagaimana lahirnya negeri kita Indonesia, lahirnya Nusantara, serta kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke, hingga membawa kita ke alam sejarah yang tidak pernah kita ketahui, hingga kita memiliki satu pandangan yang mestinya harus segera kita poles
dengan sejarah-sejarah yang sesungguhnya. Bat, kokopat. Sobat, mintain rokok abang. Rokok. Scorpion. Mobil. Oke. Kerajaan Kanoman adalah termasuk kerajaan yang memiliki hak untuk memimpin di pemerintahan. Kemudian kesepuhan, dari kesepuhan inilah berdirinya lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren, karena dari Kanoman inilah tempat sejarah berdirinya takhta dari Kesultanan Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin, sungguh sangat erat hubungannya dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Bahkan nanti kita akan melihat dari peninggalan yang pernah diwariskan oleh beliau, para raja, para sultan di Kanoman ini. Alhamdulillah, Abuya Mama Gufron membawa kita semuanya untuk senantiasa mengingat sejarah lahirnya diri kita, sejarah lahirnya bangsa kita, dan sejarah lahirnya hukum di negeri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu sesuatu yang sangat luar biasa bila seorang ulama yang memiliki rasa kepedulian terhadap negerinya, bahkan dari selembar catatan penting yang menjadi rahasia hingga lurusnya kembali sejarah dari berdirinya satu peradaban ini, bagi beliau walaupun harus dibayar dengan nyawa, Abuya Mama Gufron tetap memiliki rasa peduli yang sangat bagaimana menyelamatkan negeri ini, bagaimana menyelamatkan peradaban ini betul-betul menjadi peradaban yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membuat tersenyum dari setiap komponen-komponen pendiri dari peradaban itu sendiri. Alhamdulillah, kita berada di tempat ini tempat yang sangat sederhana sekali. Ini merupakan seperti saung, yang mana di saung ini juga terdapat, tadi setelah kita lihat bersama-sama, kita lihat ini adalah Abuya Mama Gufron yang sedang berbincang dengan suami dari Ratu Raja Arimbi, yang merupakan adik dari Sultan Raja Muhammad Emiruddin, Sultan Kanoman ke-12. Nah, ini beliau dengan menggunakan pakaian kebesaran. Kemudian di sebelah kanan ini beliau Pangeran Patih Raja Muhammad Qadiran, Patih Kesultanan Kanoman. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan satu kenikmatan yang besar, yakni tentang berdirinya negeri kita, berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kita saksikan beliau Abuya Mama Gufron sedang berbincang-bincang. Ini tempatnya sangat sederhana sekali. Tidak ada yang bermegah-megahan, dan semoga ini merupakan contoh bagi kita bahwasanya titel sebagai orang besar
bukanlah pangkat yang disandang, tapi titel sebagai orang besar adalah apa yang dikatakan oleh Abuya Mama Gufron, senantiasa malu pada diri sendiri dan malu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta malu kepada para leluhur-leluhur yang telah memberikan kenyamanan kepada kita semuanya pada saat ini. Pengen lihat ya, Bang. Ini pengen lihat. Nah, ada ini saya tuh. Kang Gilang, mungkin kita bisa bincang dikit lagi dengan beliau. Nah, ini beliau adalah termasuk yang memahami dari sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini. Sedikit berbincang ya, Kang. Kalau tadi beliau mengungkapkan bahwasanya sejarah asli dari keturunan Nabi Allah Sis ini berada di Banten. Di Banten, yakni suku Baduy. Suku Baduy ini termasuk suku atau apa? Ya kalau hari ini kan suku ya. Suku. Disebut suku. Tapi ini original Sunda. Original Sunda. Original Sunda. Sementara Sunda sendiri itu suku apa? Ya bangsa. Bangsa. Bangsa Sunda. Oh, bangsa Sunda. Bangsa Sunda. Karena Indonesia ini kan negara bangsa. Negara bangsa. Negara bangsa. Ada bangsa Madura, ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Melayu, bangsa Minang, gitu, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau kita lihat kan di sekitaran ini bangunnya sangat mewah semuanya. Ya. Apakah pernah diusulkan untuk pelestarian Kanoman sendiri, atau memang sengaja ini dibangun untuk menutupi Kanoman ini? Kan ini aksesnya sangat sulit sekali. Ya, yang pasti bahwa pasar ini adalah pasarnya kolonial, jadi sengaja ditutup setelah wafatnya Sultan Matangaji ya. Ada pembagian wilayah, jadi ekonomi politik dipegang Kasepuhan dan Kanoman itu tradisi. Makanya kalau bicara tradisi, Kanoman paling lengkap. Setahun aja sekarang itu ada 28 acara. 28 acara. 28 acara. Belum total 41 ya dengan yang kecil-kecil. Nah, Kanoman memegang itu, tradisi yang diwariskan oleh Ingkang Gusti Sinuhun, Syahid Hidayat atau Sunan Gunung Jati kita kenal. Saya pernah membaca di satu buku bahwasanya Cirebon ini merupakan bukan dari orang Jawa Barat atau orang Sunda, tapi suku tersendiri. Apa betul seperti itu? Enggak, bukan seperti itu. Karena yang mendirikan misalkan babat pertama itu 1440 itu Ki Danusela. Ki Danusela ini adanya Ki Danuarsi. Beliau salah satu resi di Galuh. Kalau sekarang disebutnya Raja Desa ya, wilayah Kawali. Gitu. Kemudian disusul kemudian oleh yang kita kenal Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Kurang Sasaka nama aslinya. 1445 bergabung dengan Ki Danusela. Yang petilasannya sekarang jadi Dalam Agung Pakungwati yang ada di Kasepuhan di sebelah kiri. Nah, beliau bergabung di situ dan sebagai pangraksa bumi. Pangraksa bumi itu karena beliau yang merawat, meraksa tanah Kabumian atau tanah Kebumen depan BI juga termasuk karena di sana ada makam tadi leluhur Batari Sri Pertiwi yang Batari Sri istri dari Sri Jaya Bupati Raja Sunda ke-20. Nah, selanjutnya beliau adalah menjadi kuwu pertama di Caruban. Kuwu pertama di Caruban? Ya, di Pedukuhan Caruban. Awalnya kan Pedukuhan Caruban. Caruban itu kalau sekarang di mana? Ya ini Caruban. Oh, ini Caruban? Ini Caruban, yang kemudian disebut Cirebon. Makanya kalau tadi disebutkan Kesultanan Cirebon, nggak ada Kesultanan Cirebon, adanya Caruban. Caruban dari kata caru bana, caru persembahan, bana hutan tak berpenghuni. Wilayahnya dari Cipamali, Cigunung, Ciremai, Gunung Kromong, Cimanuk, Juntinyuat. Nah itu yang disebut Carubana. Carubana. Makanya kemudian pedukuhan yang dibuat oleh Ki Danusela Ki Gedeng Alang-Alang itu adalah pedukuhan Caruban.
Dari Pedukuhan berubah jadi Pakuan, Pakuan Caruban, dari Pakuan berubah kemudian jadi Nagara Caruban Larang. Negara Caruban Larang. Atau Caruban Nagari. Seperti itu. Nah, nama Caruban ini hilang hari ini. Seperti itu, digantikan dengan istilah Cirebon. Bukan salah, tapi Cirebon itu beda lagi konteks sejarahnya. Oh, berarti Kesultanan Kecirebonan itu tidak ada hubungannya dengan ini? Ada? Kecirebonan kan dalam sejarahnya dibantu oleh kolonial. Beliau kan Pangeran Raja Kanoman yang dibuang ke Ambon. Siap. Pemberontakan makin mengencang, lantas dikembalikan dari Ambon ke sini, disuruh singgah di yang disebut Sunyaragi sekarang. Nggih. Baru mamahnya, istrinya, jadi istrinya inilah yang kemudian pengen ada keraton baru. Terdengar oleh kolonial, gitu loh. Dikasihlah tanah di sekitar Pekalipan. Pekalipan itu dari kata pekalipahan, jabatan Walang Sungsang. Waktu beliau lengser digantikan oleh Sunan Gunung Jati, beliau menjadi khalifah dan ngebuka Trusmi. Makanya kemudian jadi Pekalipan. Dan di bekasnya beliau inilah didirikan Kacirebonan. Berarti ini Tapi tidak ada sultan dalam perjanjian. tidak ada sultan. Tidak. Makanya bukan kesultanan. Kacirebonan aja. Kecirebonan aja ya. Nggak ada. Sultan itu baru belakangan. Subhanallah. Berarti kita ini selama ini banyak sejarah yang kurang dipahami. Ya, karena dalam wasiat dan ipat-ipat Ingkang Gusti Sinuhun itu tidak boleh ada dua keraton. Contoh, Gebang Tinatar yang kita sebut Gebang hari ini itu kaya raya dan mereka coba membuat keraton baru. Ingkang Sinuhun masih ada dan langsung diveto, tidak boleh ada dua keraton. Nah, berangkat dari situ, makanya tidak sah ada keraton lain selain Kanoman. Kenapa? Karena mudaratnya lebih banyak, terpecahnya nanti masyarakat. Berarti Dan ini dibaca oleh kolonial, makanya kenapa kolonial membuat keraton propaganda baru. Apakah ini niat kolonial untuk memecah belah antara Divide et Impera. Siapa yang dipecah? Ya keluarga inti dulu. Siapa? Yang ada di keraton. Bukan membelah rakyat mengikutin. Elit terpecah, rakyat terpecah. Itu divide itu. Intinya keluarga inti. keluarga inti dulu yang dipecah. Tapi karena banyak wasiat Sinuhun yang masih berlaku hari ini dan contoh misal peninggalan beliau cukup lestari daripada wali-wali yang lain. Ya. Kanjeng Gusti Sinuhun masih dijaga oleh keturunannya. Tapi kalau wali yang lain ada makamnya, penjaganya belum tentu dari hitam di atas putih doang. Di Mbah Google banyak tuh keturunan dari Sunan Giri katanya. Oke, mana komunitasnya? Kalau di Ingkang Gusti Sinuhun mah ada masih hidup sampai sekarang di sini. Elang-elang banyak di sini. Iya. Gitu. Tahun berapa bergabungnya ke Indonesia? Ya include ya, karena kan di sini pejuang semua. Bahkan termasuk yang mendirikan negeri ini, Indonesia ini kan. Di samping itu ada perguruan taman siswa 1920. Yang Ki Hajar tuh ke sana dulu. Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Tuturi Handayani, simbol angsa itu kan simbol paguron punyanya Kanoman yang jadi Keprabon. Paguron Keprabon itu simbol perguruannya Kanoman. Yang Tuturi Handayani. Ya, Tuturi Handayani. 1920 itu gedungnya masih ada, jadi SMK. Oh, jadi SMK. SMK sekarang. Bung Karno ke sini. Penemu Pancasila di sini, Mama Mei Kartawinata yang makamnya di Ciparai. Mama Mei Kartawinata. Kartawinata enggak ada di ini, dihapus oleh Orde Baru. Itu penemunya. Kalau Bung Karno penggali. Kalau Bung Karno penggali, pemilik idenya, penemunya Mei Kartawinata. Mama Mei, Mama itu karena beliau tinggal di Kanoman, nanti kejar Belanda ke Pamanukan, ke Subang, baru ke Bandung. Enggak ada dalam sejarah. Nah, ini lebih tambah menarik nih kita pembicaraannya karena ada penemu dari Pancasila. Nah, Pancasila, kembali ke Pancasila. Itu ditemukan 17 September 1927 di Cilelei, Cimerta, Subang. Di Subang, di Cilelei, Cimerta. Sungai Cilelei, Cimerta, ya Laras. Nah, waktu Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia cuma 5 hari, lantas lahir Indonesia Menggugat dan dipenjara di Bancai. Mama Mei besuk. Disitulah diperkenalkan 5 sila yang beliau dapat dari
Cilele, Cimerta, Subang. Makanya Bung Karno kemudian tidak ikut Sumpah Pemuda kan 1928. Iya, 28. Dan ternyata sebelum Sumpah Pemuda, dasar negara ini sudah ada. 1 Juni 45 itu baru pidatonya Bung Karno di depan BPU PKI. Dokorutsu Sumbitoyo Osakai, menentuan dasar-dasar. Dan beliau urai kelima sila itu. Berarti sebelum pidato beliau ini, beliau sudah pegang naskah itu. Sudah. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya? Ini merupakan satu ilmu yang lama terpendam, yang tidak pernah diungkap dari pengamat-pengamat sejarah, bahkan tidak pernah diungkap di sekolah-sekolah umum. Cuma kita paham kalau Pancasila itu, kalau menurut Abu Yamamah Gufron, ini Pancasila itu ada ruhnya. Apa betul seperti itu? Oh betul. Jadi kalau nyebut Islam Nusantara, ya Pancasila. Pancasila. Makanya Pancasila itu diakui di dunia lewat pidato beliau di PBB, di Kongres Amerika. Kan ada pidatonya Bung Karno. Bukan Indonesia ya. Bukan, itu untuk dunia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bicara kemanusiaan, dunia dong. Makanya bukan nasional sempit. Makanya kita itu punya misi untuk internasional. Kalau ajar kalau di sini kemudian nanti ada Ratu Adil. Ada Ratu Adil. Tidak ada di negara lain tentang konsep Ratu Adil, cuma kita yang punya. Bahkan dulu kan kita pernah menjadi termasuk termasuk pemegang veto di PBB kan, dengan Asia Afrika itu. Iya. Ini kenapa kok bisa ditutupi begitu? Apa alasannya Orde Baru untuk menutupi ini? Namanya Orde Baru, New Order. New Order itu program siapa? Zion. New Order, iya kan? Baru tahu ya? Sama dengan saya. Makanya ngasih rejim. Baru tahu ya? Sama dengan saya ini, baru tahu juga. Rejim semenjak 66, Orde Baru. Zion kita nih. Tenang, Selama buat bahan 32 nanti malam. tahun. Buat bahan nanti malam ngebom. Ngebom sejarah Islam Nusantara. Tahun alif pesta. Ya, tahun alif terus. Nah, tahun alif. Tahun alif. Kan ngisi begini supaya ini, Bah. Supaya semuanya memiliki wawasan. Ini kalau ngaji sama Abah bertahun-tahun, nanti hadiahnya sekarang ini. Diberikan tahun alif, ternyata Abah tuh membawa kita ke tahun alif. Nih ada tahun alif, ini ada Pulau Sunda. Ternyata Pulau Sunda itu ada, saudara. Ya tetap nanti yang dipegang oleh tatanan Sunda lagi. Nah, dipegang lagi. Disebut Bocah Angon. Ya. Bocah Angon itu dari mana? Bukan dari mana-mana, dari Sunda. Ya. Di Sunda disebut Sunda Wiwitan. Adanya, lahirnya di mana? Ya letaknya ada di sekitar sini, tapi turunannya gitu. Dari Prabu Siliwangi terus entah siapa-siapanya walau-walau. Bisawab. Iya. Kalau kita mah ada orang biasa. Let and come together happy. Nah, kalau seperti begini, Mang. Sekarang tuh tempo hari itu sempat merebak akan ada perubahan terhadap Pancasila menjadi Ekasila Trisila. Enggak. Itu dia tidak baca DBR di bawah bendera revolusi atau karyanya Bung Karno yang tebal 2 jilid. Pada di situ diulas tentang Ekasila Trisila itu yang dimaksud apa. Nggak ada hubungan sebetulnya dengan bahwa itu akan menjadi 3 sila Ekasila, itu nggak ada. Itu cuma jabaran. Cuma Dalam penjabaran pidato, saja ya. Kalau diperas kemudian jadi gotong royong Pancasila itu. Kan apa yang salah? Betul. Kan diperas. Diperas saja. Diperas saja. Kalau diperas gitu, bukan menjadi Trisila Ekasila, tidak akan pernah. Pancasila akan tetap Pancasila. Sedikit flashback dari sejarah yang Mamang bacakan tadi, paparkan tadi tentang keturunan Nabi Sis. Ya. Ini yang pernah disampaikan Abu Yamamah Gufron itu bahwa Papua ini dulu merupakan salah satu dari istana dari Nabi Sis. Kemudian apakah ada catatan bahwasanya NKRI ini akan terbelah-belah dari catatan-catatan yang terdahulu, bahwasanya di negeri kita ini akan berdiri suatu bangsa Indonesia yang nantinya akan terpecah atau bisa terjadi lagi perang saudara? Enggak. Tidak ada. Kalau kita ngerujuk ke Hikayat Aceh, bahkan di situ dinukil ini hadis ya.
Ya. hadis Rasul bahwa nanti kalau lahir negeri samudra, maka kirim cepat utusan dan perkakas. Isi hadisnya itu seperti itu. Siapa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan negeri samudra? Apakah Samudra Pasai? Bukan. Tapi negeri yang ada di dua samudra. Yaitu apa? Samudra Indonesia. Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dahsyat. Muzakarah ulama di Banda Aceh, Kutaraja waktu itu sekitar 1779. Jadi kalau lahir negara, maka harus diberi nama Jumhuriyah Indonesia. Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Indonesia, gitu loh. Jadi kata Indonesia juga sudah lama. Jadi peran bahwa Bung Karno, Tan Malaka dan lain-lain itu adalah menerjemahkan Muzakarah ulama di Banda Aceh itu. Jadi nama Indonesia bukan sesuatu yang baru. Itu dari Jumhuriyah itu artinya republik ya. Dari zaman siapa itu yang di Banda Aceh? Sultan Aceh. Iskandar. Iskandar II. Bukan, udah Nanggro Aceh. Kalau Iskandar kan Samudra Pasai. Oh, berarti ya masih di masanya Abdul Singkong. Enggak, udah kesini. Kesininya Udah kesini, udah 17. Oh, udah abad 17. Nah, jadi kalau prediksi tentang pecah, enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Itu keinginan Zion. Keinginan Zion memecah itu. Karena kita tidak pernah mengakui Israel. Intinya itu. Makanya kenapa Bung Karno dijatuhkan, Jokowi diganggu terus, karena Jokowi nolak Israel. Dan mengulang statementnya Bung Karno. Intinya itu, soal dia ditusuk dari sisi-sisi yang lain itu pengecoh aja. Intinya dia menolak Israel. Beda dengan India, kan India udah nyerah. Udah mengakui Israel. Kalau kita enggak. Jadi termasuk by desainnya Orde Baru juga begitu? Ya enggak, Orde Baru by design Zion dong. Zion dia. Tujuannya itu Zion sendiri? Ya, Zion kan ingin menguasai sumber daya alam. Sedikit, Mang. Wis, Apakah- kuncinya mah tatanan Sunda wis gitu intinya mah. Apakah ada bukti Dibahas-bahas pada dongeng, yang penting mah bagaimana Sunda Indonesia berhibar kembali ke Pitro. Amin. Itu aja. Terus dah. Kayak Gus Ali pengennya dirinci kan. Ya tidak. Kan ini wawasan. Matematika ini. Buat wawasan. Makanya kan kita A, harus tahu. Alif Jabar A, Ba Jabar Ba, Ta Jabar Ta, Abatasa lah tambahnya Sa ini. Jadi apa ada bukti otentik tentang Pancasila yang dari Mama Mei tadi? Ada. Ke Ciparai. Di Ciparai, Bang? Bandung Selatan. Majalaya. Ya. Disitulah usulnya. Ya. Tapi intisari kunci di sini. Ya. Karena Mama Mei di sini besarnya. Nama aslinya Makanya disebut Mama. Mama Mei aslinya nama aslinya. Ya Mei Kartawinata. Mama itu karena Mei Kartawinata. Otong ya. Elang Otong. Di rumahnya Elang Otong. Di Elang Otong ada. Kerja di BAT. Karta Dinata. Makanya ada kata Mama itu Dinata, karena ya. beliau dari sini. Karta Dinata, Ardi Dinata kan ya. Ya. Oke pakai ta itu masih satu mangkok. Itu dalam sejarah, tapi nggak tahu sama ada orang bodoh nggak paham. Yang paham ini Pak Kiai. Yang menarik tadi itu ya, kutub. Ya kami waktu Ramadan awalnya sama Parihin. Ada di sini Makanya, panjang. Kan disebut ada kutub bil kutub. Ya. Panjang itunya catatan sejarahnya. Ada kami awal Ramadan buka. Apa pernah diungkap di akademis? Wah, jangan dijual nanti. Artinya untuk pelurusan Enggak, sejarah. internal aja tuh kan lu Internal. punya keraton nggak bisa. Tapi ketika Keraton sudah kan lembaga sendiri. Artinya Dan kita ketika- coba ngangkat itu. ketika kita sudah bisa menerima edukasi yang seperti ini, sejarah yang sebenarnya, apakah bisa nanti kita sampaikan dalam? Bisa lah, bisa. Oh, nggak ada buktinya kok. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali. Tidak ada yang pahit tapi manis bagi kita semuanya. Karena apa? Sejarah-sejarah yang penting, kata kunci, kata sandi, passwordnya tetap ada. Pancasila yang asli, bukan hanya bahasa-bahasa bibir. Pancasila harga nyata itu. Ini yang bisa
kita ungkapkan sekarang adalah Pancasila harga nyata. Apa nyatanya? Memang nyata buktinya. Harus dinyatakan bahwasanya kita selaku orang Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dari pertemuan ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah ilmu yang selama ini tentunya mohon maaf saya pribadi yang sudah hampir kembali ke tanah ini baru mengetahui bahwasanya Pancasila bukanlah hasil dari cerita, tapi merupakan satu hasil munajat seorang mama yang bernama Mama Mei Kartawinata yang mendapatkan ini di Cilelei, Subang. Cimerta Subang. Cilelei itu nama sungai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sedikit untuk pemahaman kita bahwasanya logo dari Tutwuri Handayani ini merupakan lambang atau simbol dari apa tadi? Ya, Paguron. Dari Paguron. Ke Prabon. Paguron ke Prabon yang berada. Kalau judulnya Ras Bumi ya? Ras Bumi. enggak? Masuk ke Ras Bumi enggak? Masuk Masuk di Ras Bumi. Ras Bumi Pusat. Pusat Ras Bumi. Ya. Kalau saya masih full kalau Bumi. Oh, ini Ras Bumi nih, Bang. Iya, tahu. Saya kan sama Kang Aib. Ya. Kalau aku sama pusatnya Sastro Iya, tahu. di lantai 8. Berarti ini tetap masih ada juga di PBNU. NU memang betul-betul menjadi benteng, menjadi bingkai untuk menjaga tradisi, menjaga budaya. Bahkan guru kita Abu Yamama Gufron senantiasa mengajarkan jangan pernah lupa lintas agama, suku-suku, budaya, kerajaan-kerajaan. Bahkan sekarang kalau boleh kita tambahkan lagi ini apa? Kita adalah Duriyah Nusantara. Ini Jos The Guf The Front. Terima kasih kepada Abu Yamama Gufron, terima kasih kepada Mamang yang telah menyampaikan sejarah ini. Terima kasih juga kepada Mang Cecep, raja diri sendiri. Beliau ini seorang raja karena istri beliau seorang ratu ya, raja. Alhamdulillah juga wasilah dari Kiai Haji Fathullah yang telah membawa kita untuk hadir ke tempat ini. Juga ada sumbangsih dukungan dari beliau Mursyid Thoriqoh Satoriyah, beliau Kiai Haji Abdul Mujib, dan juga beliau yang memberikan fasilitas akomodasi kelapa hijau. Beliau Kiai Asep. Dan beliau transportasi didukung semuanya. Sabilulungan dasar gotong royong. Ini belimbingnya. Apa iki belimbingnya? Oh, iki belimbing wulu. Ya, ini bimbingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tokoh intelektual muda. Usianya berapa, Mas? 26. Sudah nikah belum? Udah. Baru nikah. Pingin nikah lagi? Enggak. Kalau pingin kawin lagi, pinginnya? Satu aja ya, Pak. Itu yang nawarinnya pengen satu lagi. Nikah sama kawin beda. Ya. Kalau kawin bisa setiap saat. Alhamdulillah, beliau siapa namanya? Farihin. Wah, ini orang-orang yang berbahagia ini. Makanya senyum terus. Harus hidup bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang akan datang dalam gelombang dan channel yang sama. Salam jiwa, rindu Gufron. NKRI Harga nyata. rindu. NKRI harga nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.